Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Masyarul muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya selaku khatib mengajak kita semua, termasuk diri khatib sendiri, mari kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mari kita selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah dalam arti kita melaksanakan semua yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam keadaan seperti apapun, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam ini. Allah berfirman, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambah nikmat-nikmatku yang lain. Dan barang siapa yang mengingkari nikmatku, maka azabku lebih pedih. Alhamdulillah, syukur di tengah-tengah kesibukan Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi kesempatan untuk bersama-sama bersimpuh di rumah Allah ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat Jumat berjamaah. Masih ada banyak orang-orang yang diberi kesehatan namun tidak diberi kesempatan untuk menunaikan sholat Jumat. Mereka masih mengabaikan seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akan segera memberi hidayah kepada saudara-saudara kita yang belum mau melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah walaupun beliau sudah diberi kesehatan. Dan semoga kita semua yang bersimpuh di masjid Allah ini diampuni semua dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah. Sebelum uraian ini kita sampaikan, tetapkan dalam hati kita untuk selalu menyampaikan sholawat dan salam kita untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa tercurah untuk keluarga beliau, bisa tercurah untuk para sahabat beliau, dan juga bisa tercurah untuk kita semua selaku pengikut-pengikut beliau yang insyaallah sampai kepada pengikut beliau di akhir zaman. Masyarul muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah. Tahun demi tahun, bulan demi bulan, minggu demi minggu, bahkan hari demi hari atau waktu demi waktu, waktu akan terus tetap akan kita lewati. Walaupun ada bencana yang melanda, walaupun ada badai yang menerpa, waktu akan terus menerpa, mengibaskan ketajamannya. Tidak ada siang, tidak ada malam, waktu terus akan berlalu meninggalkan kita semua. Waktu akan terus mengkikis umur kita. Maka bila tiba saatnya akan datang di titik akhir, di penghujung waktu hidup kita,
maka kita semua yang bernapas akan mengalami mati. Kematian ini adalah akhir dari semua aktivitas kita di bumi ini. Sejatinya kematian ini adalah satu langkah untuk menuju ke penghidupan berikutnya, yaitu hidup dari dunia yang fana ini pindah ke hidup di alam barzah. Masyarul muslimin, dapat kita gambarkan dalam kehidupan di dunia ini, bila akan pindah menempati tempat yang baru, maka hati kita merasa senang dan gembira karena sudah tahu di tempat yang baru akan lebih nyaman dari tempat yang lama. Tapi sebaliknya, perpindahan hidup dari hidup di dunia ke hidup di alam barzah, kita belum tahu apakah kehidupan di alam barzah akan lebih nyaman atau justru lebih sengsara karena dosa-dosa kita. Masyarul muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah, masih berapa sisa umur kita? Mungkin masih beberapa tahun yang akan datang, mungkin masih beberapa bulan yang akan datang, atau mungkin tinggal beberapa hari lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mengetahui, dan ini adalah rahasia Allah. Apakah kapas kain kafan kita belum ditanam oleh petani kapas, atau kapas kain kafan kita ini sedang ditenun di tempat pemintalan benang yang menjadi kain, atau justru apakah kain kafan kita ini sudah berada di pakma, persatuan amal kematian? Itu semua rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari semua rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ada 3 rahasia kematian. Yang pertama, waktu. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 49, Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ummatin ajal, setiap umat akan menemui ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sya'ah wala yastaqdimun. Yaitu apabila ajal telah tiba, tidak ada yang bisa mengundurkan walaupun sesaat, juga tidak akan bisa dimajukan. Kaum muslimin, likulli ummatin ajal, setiap umat menemui ajal. Pergilah ke gunung yang paling tinggi pun, pergilah ke tempat yang paling jauh pun, atau masuklah ke bunker-bunker yang kokoh, ajal akan tetap menemui kita. Apalagi apabila ajal telah tiba, tidak bisa dimundurkan dan juga tidak bisa dimajukan. Yang kedua, rahasia kematian yaitu tempat. Di mana kira-kira kita akan meninggal? Apakah di rumah sakit? Apakah di dalam rumah kita sendiri? Atau apakah di masjid? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang akan mengetahui. Kemudian yang ketiga yaitu cara kematian. Apakah sakit terlebih dahulu sehingga kita akan meninggalkan dunia ini, ataukah tidak sakit terlebih dahulu lalu kita meninggalkan dunia ini? Kaum muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan dalam hadis yang sahih, meninggallah dalam keadaan Islam. Di hadis yang lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan dengan kita, di akhir hayatmu ucapkanlah kalimat La ilaha illallah. Itulah 3 rahasia kematian, dan hanya Allah lah yang maha tahu. Masyarul muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah, untuk mempersiapkan bekal guna hidup setelah mati, maka gunakanlah sisa umur kita, sisa waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kapan saja, di mana saja, dan dengan cara bagaimanapun kita nanti akan dipanggil oleh Allah. Insya Allah kita sudah cukup bekal kita untuk hidup bahagia di alam barzah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim,
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna ya Allah jama'ana jama'a marhuma wa tabarakana min ba'di ya Allah tabaraka maksuma. Allahumma ja'alna ya Allah jama'ana jama'a maskura wa tabarakana min ba'di ya Allah tabaraka maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.